Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. Alhamdulillah, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala karunia, atas rahmat dan berkah yang Allah turunkan kepada kita. Kita berjumpa lagi di episode kali ini, episode yang keempat, untuk meneruskan pembahasan kita, melanjutkan pembahasan kita dari lanjutan buku Muhasabahku karya Muhammad Faris Aufarinsan. Baiklah para pemirsa, langsung saja kita ke topik. Kemarin kita membahas tentang pertolongan Allah. Betul bahwa setiap kita butuh dengan pertolongan Allah. Siapapun kita, sehebat apapun kita mungkin bisa mengandalkan kecerdasan kita. Kita mungkin bisa menghebatkan kekuatan kita, fisik kita. Tapi satu hal, semua itu yang harus kita ingat baik-baik bahwa cerdasnya kita, kekuatan fisik kita itu nggak akan ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Oleh karenanya, tidak ada satupun dari kita yang menafikan pertolongan Allah dalam hidup ini. Setiap kita butuh ditolong oleh Allah. Oleh karena itu, itulah yang terpenting dalam hidup ini. Dan itulah yang mestinya menjadi tujuan kita. Itulah yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Mengapa masih saja kita mencari dari dunia ini hal yang selainnya? Padahal dengannya segala urusan di dunia kita menjadi lancar. Maka kembalilah, come on, brother and sister fillah. Yang kita tuju bagaimana agar Allah menolong kita dalam hidup ini. Mulai kita mengubah mindset kita. Mulai kita mengubah pola pikir kita. Kalau memang sudah kita akui bahwa dalam hidup tidak bisa kita tanpa pertolongan Allah, maka kejarlah pertolongan Allah itu. Sebagaimana kita sudah mentadaburi bahwa dalam sholat selalu kita baca Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon, kami meminta pertolongan. Maka pesannya, kami meminta, artinya ada usaha untuk menggapainya. Tidak ujuk-ujuk datang. Ia harus diraih. Untuk mendapatkannya butuh proses. Oleh karenanya, para pemirsa, mari bersamaku. Ku ingin mengajak kalian. Karena kenapa? Karena aku tidak mau berjuang di jalan ini sendiri. Aku ingin bersama-sama bil jamaah. Al barakah ma'al jamaah.
Kuyakini itu berkah bersama dengan kebersamaan. Maka di sini aku menyadarkanmu untuk diriku sendiri. Yang terpenting dalam hidup, pertolongan Allah. Semuanya nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa, nol nilainya tanpa pertolongan Allah. Maka kejar pertolongan Allah. Dan kemudian kita bertanya, setelah kita memahami itu semua, bahwa pertolongan Allah dicapai, pertolongan Allah butuh proses, pertolongan Allah mesti dituju. Apa tipsnya? Apa kuncinya? Bagaimana caranya agar pertolongan Allah dalam hidup ini bisa kita dapatkan? Baik, kita baca ya. Para pemirsa bisa membukanya di halaman pertama dari judul buku Muhasabahku. Dan bagi yang belum memiliki, bisa check out segera link di deskripsi. Ya, biar sama-sama kita memiliki buku ini. Biar sama-sama kita mengkaji, biar sama-sama kita mentadaburi, merenungi, dan mengamalkannya. Insya Allah bermanfaat biidznillah ta'ala. Baik. Di sini judul besar pertolongan Allah, kemudian teksnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang kemarin juga kita singgung sedikit, bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah pertanda seorang hamba menundukkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan yang maha besar, di hadapan yang menciptakan langit dan bumi, yang mengurus kita, yang memberikan kita hidup di dunia ini. Kita meminta tolong, Bismillah, kita meminta berkah kepadanya. Itu diantara makna Bismillah. Kita bertabaruk, minta berkah. Jadi para permisa dimanapun antum dan antunna berada, pesan dari Bismillahirrahmanirrahim di setiap judul yang saya tulis ini adalah agar tulisan saya bermohon kepada Allah berkah tulisan ini. Karena itu juga kita butuhkan pertolongan Allah, keberkahan dari Allah, ridho Allah. Itu yang kita butuhkan. Maka bersungguh-sungguhlah untuk terus berupaya menggapainya. Baik, para pemirsa, langsung dapat pelajaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pelajarannya? Pelajarannya jangan pernah la tatruk, jangan pernah meninggalkan qira'ata basmalah, membaca bismillah ala kulli syai', di segala sesuatu, untuk urusan apapun, untuk urusan kebaikan kita, untuk urusan pekerjaan kita, bismillah awali, insyaallah berkah. Bekerja awali dengan bismillah, insyaallah pekerjaan berkah. Bagi antum-antunna yang masih belajar, awali bismillah, insyaallah ilmu berkah. Buat ummahat, ibu-ibu, dimanapun ibu-ibu berada, ini mungkin sepele nih. Begitu ibu-ibu mau masak, begitu ibu-ibu mau cuci baju, mau cuci piring, nggak susah dan nggak ada salahnya awali dengan bismillah. Itu pekerjaan sepele. Menurut ibu-ibu sepele bukan? Ya sepele lah. Karena bagi kita kan hal yang penting itu bisa jadi bekerja keras cari duit. Nah itu dia. Mungkin hal ini bisa kita terapkan. Mencuci bismillah, memasak bismillah, itu kan pekerjaan. Dan Masya Allah, tabarakallah, hanya karena bismillah yang kita ucapkan, berkah Allah turunkan. Jadi rugi ya. Cuma bismillah sesimpel itu kita ucapkan, kita dapat berkah, masa nggak mau? Begitu ya, para pemirsa dimanapun antum dan antunna berada.
Baik, kita teruskan sedikit teks dari judul pertolongan Allah ini adalah kita semua berharap agar pertolongan Allah selalu hadir dalam kehidupan kita. Senantiasa menemani hari-hari kita. Tidak ada satupun dari kita yang menghindar apabila pertolongan Allah tersebut diberikan kepada kita. Baik, sampai sini saya coba uraikan sedikit. Yang tadi saya katakan bahwa setiap orang butuh pertolongan Allah. Itu awalan dari apa yang saya tuliskan. Betul, sangat betul. Udah, pokoknya nggak usah merasa so iye, nggak usah merasa so hebat. Kita hidup ditolong sama Allah, udah gitu aja. Jadi teruslah kejar itu. Itu yang penting. Allah tolong kita. Selebihnya nggak penting. Udah. Kita mau melakukan apapun, tanamkan di benak kita. Ini, pekerjaan ini, apa yang kulakukan, apakah Allah akan menolongku? Itu dia. Aku bekerja, apakah selama aku bekerja Allah terus menaungiku dengan nasrullah, dengan pertolongannya? Apakah aku selama berada di rumah, ini buat ibu-ibu lagi, selama di rumah menjalankan kewajibanku di rumah, apakah selama itu Allah menaungiku dengan pertolongannya? Bertanyalah, merenunglah. Apakah lelahku mengurus anak, lelahku menafkahi keluarga, apakah semua itu dalam naungan Allah? Bertanyalah, merenunglah, sebab itu yang terpenting. Baik, apakah perjumpaan kita kurang? Tentu kurang. Tapi mau tidak mau kita harus berpisah demi kebaikan kita bersama. Al-muhim, yang terpenting adalah istiqomah, walau sedikit. Semoga perjumpaan kita yang sebentar, walau hanya beberapa menit membahas, walau hanya kita sepatah dua kata, insya Allah berfaedah, insya Allah sedikit menasihati, kemudian kita bisa mengamalkan dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita, itu ahsan. Lebih bagus daripada kita sama sekali tidak menyirami hati ini dengan ilmu dan perenungan-perenungan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sampai sini perjumpaan kita pada pembahasan pertolongan Allah. Insya Allah kita akan berlanjut, insya Allah akan kita lanjutkan pada perjumpaan berikutnya di pembahasan pertolongan Allah dalam buku Muhasabahku karya Muhammad Faris Aufarinsan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.